Malam itu, aku mematikan lampu ruang tamu lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang sejak beberapa hari terakhir membuat dadaku terasa berat. Sesuatu yang berawal dari perubahan kecil pada suamiku. Dan ketika kulihat mobilnya berbelok ke arah yang bukan jalan pulang, aku tahu malam ini aku harus mengikuti kemana ia pergi. Sebelum aku lanjut cerita ini, tulis kotamu di komentar, dan jangan lupa subscribe. Ya, aku ingin tahu dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Aku mulai dari awal, dari malam ketika firasat pertama itu muncul. Suamiku, Raffi, selalu pulang sebelum Isya. Itu sudah kebiasaannya sejak awal menikah. Tetapi 2 minggu terakhir, ia mendadak mulai pulang belakangan. Awalnya aku tidak curiga, siapa sih yang tidak lembur ketika kantor sedang kaos? Tetapi alasan rapat dadakan itu muncul terlalu sering, terlalu teratur, terlalu dingin. Yang membuatku benar-benar sadar adalah malam ketika ia pulang dengan kemeja berbeda dari yang kupersiapkan pagi itu. "Mas, ganti baju," tanyaku sambil pura-pura sibuk menata piring. Ia mengangguk sekilas. "Tadi kena kopi." Padahal aku tidak mencium aroma kopi sama sekali. Justru ada bau lain. Bau parfum wanita yang tidak kukenal. Halus, tapi tetap terasa. Saat aku menghampirinya lebih dekat, ia langsung mundur 1 langkah seolah terkejut. "Mau mandi dulu," katanya cepat sambil menghindari tatapanku. Itu pertama kalinya dalam 7 tahun menikah, ia menghindar dariku. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia kini selalu membawa charger ekstra, padahal di kantor sudah ada. Ia mulai meletakkan ponsel terbalik, layar menghadap ke bawah. Notifikasi disenyapkan. Ia mematikan lokasi berbagi yang biasanya kami gunakan bersama ketika pulang malam. Dan yang paling mencurigakan, mobilnya selalu kembali dengan jarak tempuh lebih banyak dari jarak kantor. Rutenya tidak cocok. Tidak masuk akal. Aku sempat bertanya pelan. "Mas, pulang lewat mana?" Jawabannya terlalu cepat. "Lewat jalan biasa." Aku mengangguk, padahal aku tahu ia berbohong. Tetanggaku, Bu Mira, juga sempat bilang hal yang membuatku kembali gelisah. "Tadi sore kayaknya aku lihat mobil suamimu di dekat komplek belakang, Bu. Yang jalannya kecil itu, Mas Raffi ya?" Aku menggeleng cepat, pura-pura tidak mengerti. "Oh, bukan, Bu. Mungkin mirip." Padahal aku tahu itu mobilnya. Mobil itu hanya dimiliki sedikit orang di komplek. Malam-malamku berubah menjadi pikiran yang saling rebutan. Apa dia punya urusan lain? Apa dia sedang menolong seseorang? Apa dia menyembunyikan sesuatu dariku? Atau apa ada perempuan lain? Aku benci sekali memikirkan itu. Benci sampai membuat dadaku sesak. Suatu malam aku memutuskan untuk memberanikan diri. Raffi mendapat telepon setelah makan malam, lalu mengambil kunci mobil. Ia berkata singkat, "Ada laporan mendadak, aku keluar sebentar." Tidak menatapku, tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak mencium keningku seperti biasanya. Ia hanya pergi. Dan malam itu, aku mengikuti mobilnya untuk pertama kalinya. Aku menunggu 3 menit agar ia tidak curiga, lalu menyalakan mobil pelan-pelan. Lampunya kupadamkan dulu, supaya kalau ia menoleh ke spion, tidak langsung melihat cahaya. Jalanan gelap. Hujan rintik-rintik turun. Aku menjaga jarak sekitar 2 mobil di belakangnya. Kupikir ia akan menuju kantor, atau menuju jalan utama. Tetapi mobilnya justru mengambil belokan kecil menuju area pemukiman tua, tempat rumah-rumah padat berdiri tanpa banyak lampu jalan. Aku mematikan radio. Suara nafasku saja terdengar. Mobilnya berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan cat dinding mengelupas. Tidak ada lampu teras. Tidak ada kendaraan lain terparkir. Hanya satu jendela yang terang samar, seperti temaram dari lampu meja. Aku memarkir mobil agak jauh, di balik bayangan pohon. Raffi turun. Aku menahan napas. Ia mengetuk pintu rumah itu pelan. Seseorang membukakan pintu dari dalam. Aku tidak bisa melihat wajahnya dari sini.
hanya siluet pendek seperti seorang remaja. Raffi masuk, dan pintu tertutup perlahan. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Ini bukan kantor, ini bukan teman kerja, ini bukan warung kopi, ini bukan tempat ia biasa singgah. Rumah itu, rumah yang seakan ingin bersembunyi dari dunia luar. Aku memegang setir erat-erat. Darahku seperti naik ke kepala. Apakah ini rumah seorang perempuan? Aku menunggu 5 menit, 10 menit, 20 menit. Tidak ada suara, tidak ada cahaya tambahan. Lalu, aku mendengar sesuatu dari dalam rumah itu. Hanya samar, tapi terdengar jelas sekarang. Suara seseorang terisak, dan suaranya bukan suara perempuan. Itu suara laki-laki muda, melemah, sakit, atau ketakutan. Aku menutup mulutku sendiri, menahan teriakan yang hampir keluar. Apa yang sedang dilakukan Raffi di dalam sana? Siapa anak laki-laki itu? Dan kenapa ia harus sembunyi-sembunyi? Malam itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Rasa curiga yang tadinya kecil kini tumbuh menjadi ketakutan nyata. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut menemukan kebenaran. Mobilku masih dalam keadaan mati, tetapi tubuhku terasa seperti sedang berlari. Jantungku berdetak begitu cepat sampai dada ini nyeri. Suara isakan dari dalam rumah itu membuat semua pikiranku berantakan. Aku tidak lagi tahu mana yang harus kutakuti lebih dulu. Kemungkinan suamiku selingkuh, atau kemungkinan ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari itu. Aku merapatkan tubuh ke jok, menunduk sedikit agar tidak terlihat dari jendela rumah itu. Jalanan di depan sepi. Hanya ada suara hujan tipis yang jatuh memantul di kap mobil. Lampu-lampu jalan tidak cukup menerangi, membuat bayangan besar pohon tampak seperti seseorang sedang memperhatikan. Aku memegang ponselku erat-erat. Jemariku gemetar. Apa aku perlu menelepon seseorang? Namun siapa? Kalau aku telepon keluarga, pasti mereka panik. Kalau aku telepon suamiku, apa yang harus kukatakan? Aku lagi ikutin kamu? Tidak mungkin. Aku merasakan keringat dingin merembes di telapak tanganku. Lalu terdengar bunyi pintu dari rumah itu. Pelan, hati-hati. Aku membungkuk semakin rendah, menunggu. Tapi pintunya tidak terbuka. Seolah ada seseorang yang hanya mengintip. Aku bisa melihat bayangan kepala di balik tirai jendela, bergerak sedikit ke kiri dan ke kanan, seperti mencari sesuatu. Atau seseorang. Mencari aku. Aku menahan napas sampai dada ini sakit. Rumah itu tampak seperti tempat yang mencoba menyembunyikan terlalu banyak hal. Dindingnya retak, pintu kayunya kusam. Hanya ada satu cahaya redup dari dalam. Cukup untuk menampakkan bayangan orang yang sedang berjalan di balik tirai. Aku harus tahu apa yang Raffi lakukan. Apapun risikonya. Untuk mengurangi jarak, aku membuka pintu mobil perlahan, memastikan tidak menimbulkan suara. Aku melangkah keluar, menahan derit sepatu di aspal basah. Hujan membantu menyamarkan suara. Hanya butiran air yang terdengar memukul payungku ketika kubuka perlahan. Aku mencoba menyatu dengan kegelapan, berjalan mengikuti garis bayangan pohon, melangkah mendekati rumah itu sedikit demi sedikit. Langkahku terhenti ketika aku mendengar suara kedua, lebih jelas sekarang. Mas, jangan tinggalin aku. Suara itu lirih, tercekik, seperti seseorang menahan sakit. Aku menutup mulutku sendiri. Siapapun itu, ia memanggil Raffi dengan Mas. Apa itu perempuan? Atau anak laki-laki yang ketakutan? Aku melangkah sedikit lagi sampai aku bisa melihat lebih dekat melalui celah kecil di tirai yang tidak tertutup sempurna. Dan saat aku berhasil melihat ke dalam, dunia seperti berhenti bergerak. Di dalam ruangan kecil itu, duduk seorang remaja laki-laki, usia sekitar 14 atau 15 tahun. Rambutnya berantakan, bajunya sobek di beberapa bagian. Tapi yang membuatku gemetar bukan itu, melainkan luka besar di lengannya. Luka memar keunguan yang tampak seperti bekas dipukul.
Beberapa bagian lengannya dibalut kain yang sudah hampir lepas. Remaja itu menangis sesenggukan. Raffi duduk di hadapannya, menunduk dalam. Wajahnya jelas sekali mengandung rasa bersalah. Raffi memegang pergelangan tangan anak itu dengan hati-hati, seolah takut menyakitinya. "Aku janji akan bantu," kata Raffi pelan. Suaranya terdengar dari celah dinding yang tipis. "Aku gak akan biarkan kamu balik ke rumah itu lagi." Aku hampir terjatuh saat mendengar kata-kata itu. Rumah itu? Rumah siapa? Siapa anak ini? Dan yang lebih menghancurkan, kenapa Raffi tidak pernah cerita apapun padaku? Kulitku merinding dari ujung telinga sampai punggung. Raffi mengambil botol kecil dari tasnya, seperti obat antiseptik. Ia membersihkan luka anak itu perlahan. Anak itu meringis, lalu memejamkan mata, menahan sakit. "Mas, aku takut," bisik si anak. "Aku takut dia nyari aku." Raffi menggeleng tegas. "Aku di sini, kamu aman. Selama Mas ada, kamu aman." Aku menutup mulutku lagi, kali ini dengan kedua tangan. Siapa yang mencari anak ini? Siapa dia yang dimaksud? Dan kenapa Raffi berjanji melindungi seseorang tanpa sepengetahuanku? Tiba-tiba suara ponsel berbunyi dari meja dalam rumah. Raffi berdiri dan mengambilnya. Aku mundur cepat, takut terlihat. Jantungku berdegup tak karuan. Mobilku terasa terlalu jauh. Tubuhku menggigil meski tidak ada angin. Ketika aku melangkah kembali ke tempat aku parkir, aku mendengar suara pintu rumah itu terbuka. Aku merunduk di balik pohon besar, menahan napas bahkan ketika dadaku sakit. Raffi keluar, sendirian. Ia melihat ke kanan, lalu ke kiri, memastikan jalan sepi. Kemudian ia berjalan ke mobilnya. Namun sebelum ia masuk, ia memandang langit malam sebentar. Wajahnya lelah, penuh tekanan yang tidak pernah ia tunjukkan di rumah. Dan di saat itu, aku menyadari sesuatu yang menusuk jantungku. Raffi tidak sedang berkhianat padaku. Ia sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang membuatnya takut, stres, dan terus pulang terlambat. Tapi apapun itu sudah cukup besar sampai ia membohongi istrinya sendiri. Mobilnya menyala. Lampu depannya mengenai jalan sempit itu dan menerangi sedikit halaman rumah kumuh tersebut. Dalam cahaya itu, aku melihat sesuatu tergeletak di lantai dekat pintu. Sepasang sandal anak-anak. Sandal yang pernah kulihat. Sandal dengan warna biru yang sama, yang dipakai anak laki-laki yang pernah hilang di berita lokal beberapa bulan lalu. Aku terpaku. Tanganku gemetar tak terkendali. Sandalnya benar-benar sama. Aku tidak tahu apakah kebetulan atau fakta yang lebih gelap sedang menungguku. Dan di dalam kepalaku hanya ada satu kalimat. Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan suamiku dari aku? Malam itu aku pulang tanpa suara. Aku masuk rumah perlahan, memastikan pintu tertutup rapat sebelum punggungku merosot ke lantai. Rasanya lututku tidak sanggup menopang tubuh sendiri. Pikiranku kalut. Nafasku tersengal, seperti paru-paruku menolak menerima kenyataan yang baru saja kulihat. Raffi tiba setengah jam setelahnya. Aku mendengar suara mobilnya berhenti di garasi, lalu langkahnya naik ke teras. Jantungku serasa berhenti. Apakah wajahku memancarkan apa yang baru saja terjadi? Apakah ia tahu aku mengikutinya? Aku mengeringkan air mata dengan cepat dan berdiri sebelum ia masuk. Pintu terbuka. Raffi tampak lelah. Rambutnya basah oleh gerimis dan matanya merah seperti habis menahan sesuatu. Entah amarah, entah duka, atau entah apa. "Kamu belum tidur, Bu?" Suaranya datar. Aku menggeleng. "Nunggu, Mas." Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu berbeda. Hambar, terpaksa. Tadi ada urusan sedikit. Kata-kata yang sama yang ia ulang-ulang sejak 2 minggu lalu. Sekarang aku tahu itu bohong. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menanyakannya. Aku hanya mengangguk. "Hati-hati ya kalau pulang malam begitu." "Ya," jawabnya singkat. "Masuk istirahat ya. Besok kita bangun pagi."
Ia berlalu begitu saja menuju kamar mandi. Aku memperhatikan langkahnya. Cara ia melepas sepatu. Cara bahunya menurun. Ia terlihat seperti seseorang yang membawa beban besar yang tidak sanggup ia bagi kepada siapapun. Dan bagian itu lebih menyakitkan daripada apapun. Bahwa ia memilih untuk tidak membaginya padaku. Kurasa tulah saya. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat. Tetapi tekadku lebih kuat daripada sebelumnya. Aku perlu tahu siapa anak itu. Apa hubungannya dengan Raffi. Dan kenapa ia harus disembunyikan. Aku membuka ponsel dan mencari berita lama tentang anak hilang di sekitar wilayah kami. Aku menemukan satu artikel lokal 3 bulan lalu. Seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun bernama Danu hilang dari rumahnya setelah tetangga melaporkan adanya suara keributan di malam kejadian. Orang tuanya tidak pernah muncul di berita berikutnya. Tidak banyak informasi yang keluar setelah itu. Kasusnya seperti tenggelam begitu saja. Nama itu terus membayangiku. Danu, nama yang pernah kudengar dari suamiku. Tapi dari siapa? Aku berpikir keras. Lalu ingatanku kembali pada satu percakapan lama dengan Raffi, sekitar 2 tahun lalu. Ia pernah bercerita tentang seorang murid magang di kantornya, anak tetangga teman lama yang sering ia bantu mengerjakan tugas. Anak itu kabarnya sering jadi korban kekerasan ayahnya. Saat itu, aku tidak mengingat namanya, tapi aku ingat Raffi terlihat emosi ketika menceritakan kondisi anak itu, sampai suaranya bergetar. Apakah itu anak yang sama? Apakah Raffi sekarang menyembunyikan anak itu untuk melindunginya? Jika benar, kenapa ia tidak cerita padaku? Kepulanannya putulah serat bapmai. Siangnya, aku mengantar anakku ke sekolah. Setelah menunggu sampai ia masuk gerbang, aku menepi di parkiran. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah kumuh itu, meski aku sendiri takut setengah mati. Aku menyusuri jalan yang kemarin kulalui. Rumah itu terasa lebih menyeramkan di siang hari daripada malam sebelumnya. Catnya mengelupas semakin jelas. Jendelanya retak. Pintu kayunya terlihat seperti habis ditendang seseorang. Aku mendekat perlahan, memastikan tidak ada orang yang memperhatikan. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu itu sekali. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih pelan. Tetap hening. Aku mencoba memegang gagang pintu. Terkunci. Ketika aku hendak berbalik, aku melihat sesuatu di ambang pintu. Selembar kertas kusut yang sepertinya tersangkut oleh angin. Aku membungkuk, memungutnya. Kertas itu seperti catatan kecil, tulisan tangan terburu-buru. Kalau kamu baca ini, tolong jangan biarkan aku kembali ke rumah itu. Tanganku langsung gemetar. Kertas itu tertanda tangani dengan satu huruf. D. Danu. Pasti Danu. Aku memeluk kertas itu kuat-kuat, seakan memegang sisa napas terakhir seseorang. Ada sesuatu yang sangat salah. Saat aku hendak pergi, tiba-tiba ku dengar suara dari balik rumah. Suara langkah kecil, cepat, seperti seseorang bergerak karena ketakutan. Halo, ada orang? Bisikku. Tidak ada jawaban, tapi langkah kaki itu berhenti. Aku memutuskan untuk mendekat ke samping rumah. Di sana ada lorong kecil yang gelap. Aku menahan napas, mencoba melihat apakah ada seseorang bersembunyi. Dan kemudian, aku melihatnya. Sepasang mata mengintip dari balik tembok. Mata seorang anak laki-laki. Mata yang sama yang kulihat semalam melalui celah tirai. Aku terpaku. Dadaku bergemuruh. Danu, bisikku pelan. Anak itu keluar sedikit dari balik tembok. Tubuhnya kurus, bajunya kotor. Ada goresan baru di pipinya. Ia tampak lebih ketakutan dari pertama kali kulihat semalam. Ketika jarak kami tinggal beberapa langkah, ia berbisik. Bu, Mas Raffi di mana? Dia bilang mau jemput aku. Dia janji gak ninggalin aku. Dadaku langsung terasa seperti ditusuk. Kenapa suamiku jadi sosok pelindung anak ini? Kenapa ia tidak pernah bercerita padaku? Dan yang lebih penting, siapa yang Danu takuti sampai ia harus sembunyi begini?
Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, suara langkah besar terdengar dari ujung lorong. Seperti seseorang menendang kerikil dan berjalan cepat ke arah kami. Danu langsung memucat. "Bu, dia datang," bisiknya gemetar. Aku menoleh ke ujung lorong. Ada seseorang di sana, seorang laki-laki dewasa, tubuh besar, wajah marah. Matanya tepat mengarah ke kami. Dan dalam hitungan detik, aku sadar. Danu tidak bersembunyi dari dunia. Danu bersembunyi dari orang ini. Laki-laki itu berhenti hanya beberapa meter dari kami. Nafasnya berat, seperti seseorang yang sudah terlalu lama mengejar sesuatu. Aku langsung berdiri di depan Danu refleks. Tubuhku bergerak sendiri, meski seluruh sarafku menjerit ketakutan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara laki-laki itu dalam, kasar, dan menusuk. Bukan suara orang yang sedang mencari anaknya. Ini suara orang yang sedang memburu. Ia menatapku dari kepala sampai kaki. Lalu pandangannya pindah ke Danu di belakangku. Dan sorot matanya berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. "Keluar," desisnya ke arah anak itu. "Pulang." Danu langsung gemetar hebat. "Aku gak mau balik." Aku mendengar suara itu pecah, seperti suara seseorang yang mencoba menahan tangis sambil menahan napas. Laki-laki itu melangkah maju satu langkah, dan aku ikut mundur satu langkah sambil memegang Danu. "Bu, minggir," katanya dingin. "Ini urusan keluarga." Aku menggeleng, meski tubuhku gemetar. Bukan karena aku berani, tapi karena aku melihat sesuatu yang tak bisa kusepelekan. Di tangan laki-laki itu ada luka memanjang, bekas cakaran. Dan di lengan Danu ada luka bekas gigitan kecil. Seperti dua potongan puzzle yang saling melengkapi. Danu pernah bilang semalam, "Aku takut dia nyari aku." Saat itu aku belum tahu siapa dia. Sekarang aku tahu, laki-laki itu menatapku lebih tajam. "Kamu gak ngerti, anak ini milik saya. Saya bisa bawa polisi kalau perlu." Aku merasakan darahku naik ke kepala. "Milik," ulangku. Hampir tidak percaya telingaku. Danu bukan barang, dia anak. "Minggir," katanya lagi. Suaranya berubah lebih gelap. "Dia bandel, dia kabur. Saya cuma mau bawa dia pulang, biar dia belajar." Danu mencengkram lenganku kuat-kuat sampai terasa sakit. "Bu, jangan kasih aku ke dia. Please." Aku tidak siap berada di posisi itu. Tidak siap menghadapi laki-laki yang bisa menyakiti seorang anak sampai memar begitu. Tidak siap berhadapan dengan bahaya nyata. Dan tidak siap untuk menjadi tameng. Tetapi aku tahu satu hal. Kalau aku mundur, anak itu bisa mati di tangan orang ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan suara. "Saya sudah lihat lukanya," kataku. "Dan saya sudah dengar apa yang terjadi di dalam." Laki-laki itu tertawa pendek, sinis. "Kamu istri Raffi ya? Pantes. Sok suci. Baru lihat sebentar sudah sok tahu." Aku tersentak. Dari mana dia tahu aku istri Raffi? Laki-laki itu mendekat satu langkah lagi. "Suamimu itu sok jadi pahlawan. Sok mau ngurus anak orang. Sebenarnya dia yang bikin ini semua berantakan. Kalau dia gak ikut campur, anak ini gak bakal makin ngelawan begini." Danu menunduk dalam ketakutan. Aku merasakan sesuatu mulai menyatu. Raffi tahu anak ini dulu sering disiksa. Raffi tahu siapa pelakunya. Raffi berusaha menyembunyikan Danu. Dan laki-laki ini bukan sekadar ayah yang marah. Dia seseorang yang bisa melakukan hal mengerikan tanpa rasa bersalah. Aku menguatkan diri. "Saya gak akan kasih kamu bawa Danu," kataku pelan tapi tegas. Sorot mata laki-laki itu berubah. Kemarahan. Bukan sekadar marah, tapi kemarahan yang bisa memicu kekerasan. "Bu," teriak suara dari jauh. Aku menoleh refleks. Raffi. Ia berlari ke arah kami dengan wajah panik, napas terengah-engah. Aku belum pernah melihat wajah suamiku setakut itu. Takut bukan padaku, tapi pada situasi ini. Danu langsung bersembunyi di belakang Raffi. Raffi menepuk punggung anak itu pelan.
Sudah, aku di sini. Kamu kan gak apa-apa. Laki-laki itu mendengus. Akhirnya nongol juga. Raffi berdiri di depan kami berdua, menjadi perisai. Jangan sentuh dia lagi, katanya lirih. Kamu sudah cukup bikin hidup dia hancur. Apa masalahnya? Dia anak saya, jawab laki-laki itu dingin. Kamu bukan ayah, balas Raffi. Kamu cuma orang yang tinggal di rumah itu. Aku terpaku. Apa maksudnya? Laki-laki itu mendekat dengan rahang mengeras. Terserah apa yang kamu pikir, anak ini tetap ikut saya. Raffi menarik napas dalam, suaranya pecah. Danu bukan milik kamu. Aku merinding. Raffi tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Aku tahu kamu bukan ayah kandungnya, kata Raffi akhirnya. Aku tahu kamu cuma pacar ibunya. Dan aku tahu kamu, diam, bentak laki-laki itu. Kamu gak tahu apa-apa. Aku tahu kamu mukul dia, lanjut Raffi, tidak goyah. Aku tahu kamu kunci dia di kamar mandi berjam-jam. Aku tahu ibunya meninggal karena stres. Bukan kecelakaan seperti yang kamu bilang. Dunia seperti berhenti. Aku menatap suamiku. Menatap laki-laki itu. Menatap Danu yang mulai menangis perlahan. Semua potongan puzzle itu menyatu dalam 1 detik yang mengerikan. Laki-laki itu melangkah maju dengan amarah melonjak. Tutup mulutmu, Raffi. Namun Raffi mundur 1 langkah ke arah kami. Dan dengan suara lemah tapi jelas, ia berkata, saya gak akan biarkan kamu sentuh dia lagi. Ketegangan itu meledak seperti tali yang putus. Laki-laki itu langsung menyerbu ke arah kami. Raffi mendorongku dan Danu ke belakang. Lari, teriaknya. Aku meraih tangan Danu tanpa pikir panjang. Kami berdua kabur menyusuri gang sempit itu. Dan aku mendengar suara teriakan, suara tubuh saling berbenturan, dan suara benda jatuh keras di belakang kami. Suara perkelahian, suara Raffi. Suami yang selama ini kusematkan kecurigaan, yang ternyata sedang berjuang mati-matian untuk melindungi anak yang bukan miliknya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar takut kehilangan dia. Aku dan Danu berlari tanpa sempat menoleh. Nafasku tersengal, dada perih, tapi aku tidak berani berhenti. Suara benturan dari belakang terdengar semakin keras, seperti seseorang menghantamkan sesuatu ke dinding. Laki-laki itu pasti mengejar kami setelah melawan Raffi. Bu, cepat. Danu menarik tanganku makin kencang, tapi langkahnya mulai terseret. Ia limbung, tubuhnya terlalu lemah untuk berlari jauh. Aku melihat sekitar. Gang sempit, hampir tanpa lampu. Rumah-rumah rapat, tapi tidak satu pun terlihat ada orang. Seakan lorong itu sengaja diciptakan untuk jebakan. Aku menarik Danu ke balik tumpukan pot keramik besar yang diletakkan di pinggir pagar rumah. Kami berjongkok, menahan napas. Danu memeluk lutut. Tangannya gemetar hebat. Aku menempelkan jari telunjuk ke bibirku, memberi isyarat agar ia diam. Danu, bisikku nyaris tanpa suara. Kamu aman di sini. Kita tunggu sebentar. Ia mengangguk cepat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Luka-lukanya terlihat jelas dalam cahaya samar. Lebam di leher, goresan di lengan, bengkak di wajah. Setiap luka itu seperti pukulan yang menghantam dadaku sendiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah gang depan. Danu! Suara laki-laki itu menggema, marah, liar. Aku merapatkan tubuhku ke dinding, berusaha membuat tubuh kami sekecil mungkin. Nafasku tercekat. Danu menggigil dan memegang ujung jilbabku. Langkah itu semakin dekat. Aku bisa melihat bayangan besar di ujung gang. Laki-laki itu berjalan dengan langkah tak sabar, menendang batu-batu kecil di tanah. Ia melirik ke kiri dan kanan dengan ekspresi penuh kebencian. Keluar kau, desisnya. Kalian pikir bisa sembunyi dari saya? Aku menutup mata sejenak, berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi anak ini. Lindungi kami, lindungi Raffi. Bayangan itu semakin mendekat. Danu menahan napas sampai tubuhnya bergetar. Aku memeluk kepalanya,
membuat tubuhku sebagai pelindung. Laki-laki itu berhenti, tepat di depan tempat persembunyian kami. Ia mengeluarkan ponsel, menyalakan senter, dan mengarahkan cahayanya ke sekitar. Cahaya itu menyapu dinding, tanah, pintu rumah, dan bergerak perlahan mendekati tempat kami, bersembunyi. Aku menahan napas. Kalau saya dapat kamu, gumamnya, habis kau. Senter itu kian dekat, kian terang. Kian menganga seperti mata yang ingin menemukan dan menghancurkan. Aku menundukkan kepala Danu ke dadaku. Tanganku menutup telinganya. Aku bisa merasakan degup jantungnya bagaikan guntur kecil. Lalu, senter itu terhenti, tidak sampai ke arah kami. Sebuah suara keras dari arah lain memecah ketegangan. Hei! Itu suara laki-laki lain, bukan Raffi. Dari ujung gang muncul 2 orang satpam kompleks pemukiman dekat situ. Salah satunya membawa tongkat patroli, satunya membawa senter besar. Kamu ngapain teriak-teriak malam-malam? Satpam itu mendekat dengan wajah curiga. Laki-laki itu tertegun. Sekilas ia tampak kaget, tapi langsung menutupi ekspresinya. Nggak apa-apa, lagi nyari anak. Anak siapa? Anak saya. Dia kabur. Satpam lain menatap luka-luka di tangannya, dan alisnya terangkat. Anak kabur, dari bapaknya. Nada suaranya mencurigakan. Bisa saya lihat KTP? Laki-laki itu terdiam sejenak, terlalu lama. Ayo, KTP-nya, ulang satpam itu dengan suara tegas. Wajah laki-laki itu berubah kaku. Ia menatap kedua satpam itu lama, lalu menatap gang gelap di belakang tempat kami sembunyi. Seolah berusaha memutuskan apakah ia harus lari atau melawan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia menggeram rendah dan berkata, "Lain kali aja." Ia berbalik dan pergi tergesa-gesa. Langkahnya menjauh, cahayanya hilang, suaranya hilang, dan akhirnya kami bisa bernapas lagi. Danu langsung jatuh terduduk, menangis dalam-dalam. Tubuh kecilnya gemetar tak terkendali. Aku memeluknya, membiarkan air matanya membasahi bajuku. Sudah, kamu aman, bisikku berulang-ulang, meski aku sendiri masih gemetar. Setelah memastikan tidak ada yang mengikuti, aku membawa Danu ke mobilku. Ia duduk dengan tubuh mengerut, memegangi perutnya seperti menahan sakit yang sudah terlalu lama ia pendam. Mobilku baru saja menyala ketika suaraku akhirnya pecah. Kita cari Raffi. Danu menatapku dengan mata merah. Tapi Bu, kalau dia kenapa-kenapa? Aku meraih tangannya. Tidak apa-apa, kita cari. Kita nggak akan tinggalin dia. Mobil melaju perlahan kembali ke arah rumah kumuh itu. Dadaku nyeri setiap detik yang berlalu, membayangkan apa yang mungkin terjadi pada Raffi. Ketika aku berhenti di depan rumah itu, mataku langsung tertuju pada sesuatu. Pintu rumah terbuka sedikit. Ada jejak sepatu berlumpur keluar. Dan di tanah depan pintu, ada bercak darah kecil. Terkena hujan, tapi tetap terlihat merah. Aku hampir pingsan. Bu, suara Danu parau. Aku membuka pintu mobil dan berlari ke arah rumah dengan jantung pecah. Danu mengikuti dari belakang dengan langkah tertatih. Begitu aku mendorong pintu lebih lebar, ruangan itu terlihat kacau. Kursi terbalik, botol antiseptik pecah, kain perban tercecer di lantai. Dan di sudut ruangan, aku melihat seseorang tergeletak. Raffi! Aku berlari secepat yang tubuhku mampu. Suamiku terbaring di lantai, memegang sisi kepalanya. Ada darah di pelipisnya, tapi matanya terbuka, menatapku dengan lemah. Bu, katanya, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku jatuh berlutut di sampingnya, memeluk wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar. Ya Allah, Mas. Kenapa kamu gak cerita apa-apa? Raffi menelan ludah, napasnya bergetar. Ia menatapku dengan mata yang akhirnya menunjukkan semua beban yang ia sembunyikan. Aku takut kamu pergi kalau kamu tahu semuanya. Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa henti.
Raffi memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, "Aku harus cerita sekarang. Tentang siapa sebenarnya Danu. Tentang apa yang pernah kulakukan. Dan tentang alasan kenapa aku sembunyikan semuanya dari kamu. Dan aku tahu, segala yang kusangka selama ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang Raffi pendam selama bertahun-tahun. Aku menatap Raffi yang masih terbaring di lantai, berusaha menahan pendarahan kecil di pelipisnya. Nafasnya pendek-pendek, tapi matanya tetap terbuka, menatapku seperti seseorang yang akhirnya menyerah untuk berhenti berbohong. Danu berdiri di belakangku, memeluk dirinya sendiri, tubuhnya masih gemetar. "Aku harus cerita semuanya." Ulang Raffi, suaranya pecah. Aku menggenggam tangannya. "Mas, pelan-pelan. Aku di sini, ceritakan." Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan seluruh keberanian yang ia simpan selama bertahun-tahun. "Danu bukan anak asing bagiku," katanya. "Aku kenal ibunya, jauh sebelum aku nikah sama kamu." Dunia seketika terasa berhenti. Jantungku serasa mencelus. Aku memandang Raffi tanpa berkedip. "Aku kenal dia dari kantor lama," lanjut Raffi cepat, melihat ekspresiku berubah. "Tapi bukan seperti yang kamu pikir. Dia bukan..." Suaranya serak. "Bukan mantan, bukan hubungan apa-apa. Dia cuma seseorang yang waktu itu sering datang ke kantor untuk minta bantuan." Aku menunggu. Danu duduk perlahan di lantai, mendekat sedikit pada Raffi. "Ibunya Danu adalah korban kekerasan dari laki-laki itu," ujar Raffi, menunjuk ke pintu tempat tadi penyerang pergi. "Dan waktu itu, aku satu-satunya orang yang dia percaya." Aku terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap. Raffi menatap langit-langit kosong, seperti melihat masa lalu tergambar di sana. Dia sering datang ke kantor, bawa berkas, minta bantuan tanda tangan. Aku pikir cuma urusan birokrasi. Raffi menelan ludah. Tapi suatu hari, dia datang dengan lebam besar di wajah. Suara Raffi pecah di ujung kalimat. Aku meraih tangannya lagi. Sejak saat itu, aku bantu sebisaku. Antar dia ke puskesmas, bantu lapor RT, kadang kasih uang kalau dia butuh makan. Aku mengangguk perlahan, mulai merasakan sesuatu yang lain. Rasa iba, bukan curiga. "Tapi laki-laki itu tahu," kata Raffi lirih. "Dia marah. Dia tuduh aku ganggu rumah tangga mereka. Padahal aku cuma bantu." Air mata Raffi menetes, hal yang sangat jarang kulihat. Suatu malam, ibunya Danu lari bawa anaknya. Dia ke rumahku. Aku masih tinggal sendirian waktu itu. Dia bilang enggak sanggup lagi. Dia cuma mau Danu aman. Danu mulai menangis pelan mendengar itu. Raffi menepuk punggungnya perlahan. Aku tawarkan bantu cari tempat aman. Tapi sebelum aku sempat lakukan apa-apa, laki-laki itu muncul. Dia rebut Danu, dia tarik ibunya sampai jatuh di tangga rumah. Ibunya tewas malam itu juga, dan polisi bilang itu kecelakaan. Aku menutup mulutku, menahan teriakan. Danu menunduk dalam-dalam, seluruh tubuhnya bergetar. "Masya Allah," bisikku perlahan. Raffi mengangguk, wajahnya tampak hancur mengingat kejadian itu. "Aku selalu salahin diri sendiri," katanya. "Kalau waktu itu aku lebih cepat, kalau aku lebih tegas, mungkin ibunya Danu masih hidup." Hening memenuhi ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terus mengetuk jendela retak. "Aku simpan semuanya. Aku gak ceritain ke siapapun, termasuk kamu." Matanya menatapku penuh rasa bersalah. "Soalnya aku takut kamu salah paham. Takut kamu pikir aku punya hubungan sama ibunya." Dadaku terasa sesak. Bukan marah, tapi sedih. Aku bisa merasakan berat yang ia tanggung sendirian. "Sejak itu," lanjutnya pelan, "aku selalu awasi keadaan Danu dari jauh. Tapi baru 2 minggu lalu, Danu akhirnya kabur lagi. Dia cari aku, Bu. Dia lari karena laki-laki itu makin kasar." Air mata Danu jatuh ke lantai. "Dia bilang cuma percaya sama aku, dan aku gak punya hati buat nolak. Tapi aku juga gak tahu harus taruh dia di mana.
Rumah itu, Raffi menunjuk sekitar. Punya teman lama yang sudah pindah keluar kota. Aku pinjam kuncinya supaya Danu bisa sembunyi sementara. Aku melihat sekitar, rumah kumuh, sempit, gelap. Tempat yang hanya cukup aman untuk bertahan, bukan hidup. Aku sengaja pulang malam, Raffi menambahkan, supaya kamu gak curiga. Aku takut kamu takut. Takut kamu pikir aku bohongin kamu soal masa lalu. Takut kamu pergi. Aku menggenggam tangan Raffi lebih kuat. Mas, suaraku bergetar. Aku gak akan pergi, hanya karena Mas bantu anak yang butuh perlindungan. Raffi memejamkan mata. Air matanya jatuh. Itu yang paling aku takuti, bisiknya. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku menelan napas panjang. Dunia yang kacau beberapa jam tadi, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Lebih menyakitkan, tapi juga lebih jujur. Aku menyeka darah di pelipis Raffi dengan tisu yang tersisa. Sekarang yang penting, kita selamatkan Danu, kataku tegas. Raffi mengangguk, berusaha duduk. Namun Danu tiba-tiba memeluk Raffi erat-erat sambil menangis keras. Tangis yang sudah lama ia tahan. Jangan tinggalin aku, Mas. Jangan kasih aku balik ke dia. Please, aku takut. Aku menahan napas, menatap pemandangan itu. Hati seorang anak yang selama ini tidak pernah aman. Hanya menemukan rumahnya di pelukan suamiku. Aku mengelus punggung Danu pelan. Aku janji, kamu gak akan balik ke dia. Kita akan lindungi kamu. Tapi sebelum aku sempat menenangkan Danu lebih jauh, suara langkah keras terdengar lagi dari luar. Raffi langsung menegang. Aku berdiri refleks. Danu memeluk lenganku lagi. Dari balik jendela retak, bayangan besar bergerak mendekat. Siluet laki-laki itu terlihat jelas, bahkan di tengah hujan. Nafasku tercekat. Bu, suara Raffi pelan, tegas. Kita harus keluar dari sini sekarang. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu. Dan gagang pintu mulai berputar. Gagang pintu itu berputar perlahan, mengeluarkan suara berderit yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Suara logamnya seperti meniupkan ketakutan langsung ke tenggorokanku. Aku meraih tangan Danu dan menariknya ke belakang Raffi. Sementara Raffi berdiri dengan tubuh setengah goyah, mencoba menjadi perisai meski kepalanya masih berdarah. Pintu itu terbuka sedikit. Sekilas aku melihat bayangan bahu laki-laki besar itu. Matanya menatap langsung ke dalam ruangan, liar, marah, seperti binatang yang baru kehilangan mangsa. Keluar kalian, katanya perlahan. Terlalu tenang, terlalu bahaya. Raffi menahan pintu dari dalam. Kamu gak punya hak buat masuk sini. Laki-laki itu menekan pintu makin keras. Danu, keluar, sekarang. Suara Danu pecah. Ia memeluk pinggangku. Bu, aku gak mau. Aku gak mau. Jangan kasih dia ambil aku. Aku menarik napas panjang. Aku tidak pernah merasa sekuat itu sekaligus selemah itu dalam satu waktu. Tubuhku gemetar, tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh membiarkan anak itu kembali ke neraka yang sama. Raffi menoleh ke arahku. Matanya memberi kode singkat. Larikan Danu. Sekarang. Pintunya sudah setengah terbuka. Laki-laki itu mendorong dengan sekuat tenaga. Raffi menahan, tapi tubuhnya goyah. Luka di kepalanya membuatnya semakin lemah. Aku langsung menarik Danu menuju belakang rumah. Danu, ikut ibu sekarang. Kami berlari melintasi lorong kecil di samping dapur. Rumah itu benar-benar sempit, tapi ada pintu belakang yang mengarah ke jalan setapak kecil menuju lapangan kosong. Aku membuka pintu belakang keras-keras, berharap suara dari hujan bisa menutupi deritannya. Bu, Raffi gimana? Suara Danu putus-putus. Kita bantu dia dengan cari pertolongan, jawabku cepat. Tapi kamu harus selamat dulu. Saat aku menoleh ke dalam lagi, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Pintu depan akhirnya jebol. Raffi terjatuh ke lantai ketika laki-laki itu menyerbu masuk. Tubuh besar itu melompat ke arah suamiku dan menindihnya.
Raffi! Aku berteriak tanpa sadar. Aku tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Kalau aku kembali, aku bisa mati. Dan kalau aku mati, Danu tidak punya siapa-siapa lagi. Tangan Danu menarikku. Bu, ayo! Air mataku jatuh, tapi kakiku tetap berlari. Kami menembus pintu belakang dan keluar ke lorong sempit yang bercabang menuju warung kecil. Hujan mulai deras, membuat tanah licin. Aku memegang tangan Danu sekuat mungkin agar ia tidak jatuh. Ketika kami tiba di dekat warung kosong, aku mendengar suara langkah cepat mendekat dari arah rumah tadi. Aku langsung memeluk Danu dan menepi ke balik lemari es tua yang sudah berkarat. Diam, ya, bisikku. Jangan gerak. Laki-laki itu berlari melintasi lorong, berteriak marah. Danu, keluar! Suaranya menggelegar di antara dinding-dinding rumah. Aku menahan napas, memeluk Danu sampai tubuhnya kurasakan bergetar seperti daun kecil. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 abad, langkah itu akhirnya menjauh. Aku tidak bergerak sampai benar-benar yakin. Baru setelah itu aku mengeluarkan ponsel. Dengan tangan gemetar, aku memencet nomor layanan darurat. Suaraku pecah ketika operator menjawab. Halo, saya butuh polisi, cepat. Suami saya diserang dan ada anak yang disiksa. Operator menenangkan, bertanya alamat, dan menyuruh kami tetap bersembunyi. Aku menutup telepon dengan tangan dingin. Bu, Mas Raffi, dia bakal mati ya? Tanya Danu lirih. Aku langsung memeluknya erat-erat. Danu, dengar ibu, Mas Raffi kuat. Dia lagi berjuang buat kamu. Polisi sebentar lagi datang. Kita bakal tolong dia, kataku sambil mencoba menahan tangis. Tapi kata-kataku sendiri terdengar goyah. Aku tidak tahu kondisi Raffi sekarang. Aku tidak tahu apakah ia sedang dipukuli, dicekik, atau lebih buruk. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus menyelamatkan suamiku. Aku menggandeng Danu keluar dari tempat persembunyian ketika suara siren samar terdengar di kejauhan. Rasanya seperti cahaya kecil di tengah malam gelap. Kita balik ke rumah itu, kataku tegas. Kita pergi ketika polisi datang. Danu mengangguk, meski wajahnya pucat dan tubuhnya limbung. Kami berjalan cepat kembali ke rumah kumuh itu. Begitu sampai di depan, pintu depan terbuka lebar, tergantung 1 engsel. Di lantai, ada bercak darah yang lebih banyak dari sebelumnya. Aku hampir pingsan melihatnya. Mas, Raffi. Dengan hati-hati aku memasuki rumah. Kursi terbalik, antiseptik tumpah, kain perban berserakan. Tapi Raffi tidak ada. Bu, dia nggak ada. Suara Danu lirih. Aku memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada. Aku melihat bekas geseran di lantai, seperti tubuh diseret keluar. Dan ketika aku menoleh keluar, ke jalan sempit di samping rumah, aku melihat noda darah kecil yang berlanjut ke arah lapangan kosong. Dadaku pecah, nafasku hilang, tubuhku panas dingin. Laki-laki itu tidak hanya melukai Raffi, dia telah menyeret suamiku entah kemana. Sirene semakin dekat. Aku berlari keluar sambil menggenggam Danu. Bu, itu dia. Danu menunjuk ke arah lapangan. Aku mengikuti pandangannya dan melihat siluet 2 orang di tengah lapangan gelap itu. Satu tubuh besar, menyeret tubuh lain yang hampir tidak bergerak. Mas Raffi, teriakku. Untuk pertama kalinya malam itu, laki-laki itu menoleh ke arahku dan tersenyum. Senyum yang membuat seluruh tubuhku membeku. Lalu ia menyeret Raffi lebih cepat menuju area pinggir lapangan yang gelap, seperti ingin menghilang sebelum polisi tiba. Aku berlari, menembus lumpur, hujan, dan ketakutan. Karena apapun yang terjadi malam itu, aku tidak akan biarkan suamiku mati di tangan orang itu. Hujan semakin deras, tapi aku tidak peduli. Setiap tetes air seperti cambuk yang memaksaku berlari lebih cepat. Lapangan luas itu gelap, diterangi hanya oleh 1 lampu jalan yang berkedip-kedip seperti hampir mati. Danu berlari kecil di belakangku, berusaha mengikuti langkahku yang panik. Di tengah lapangan,
Laki-laki itu menyeret Raffi dengan kasar, bahunya terangkat dan napasnya memburu. Raffi masih sadar, tapi lemah. Kepalanya terkulai, satu tangannya berusaha meraih tanah, berusaha menghentikan laju tubuhnya yang diseret, tapi tidak mampu. "Mas Raffi," teriakku lagi, suara pecah di tengah hujan. Laki-laki itu berhenti. Ia menoleh perlahan, seolah menikmati rasa takutku. Wajahnya basah oleh hujan. Rambutnya menempel di dahinya. Tapi yang paling membuatku ngeri adalah mata itu. Mata seseorang yang merasa berhak memiliki nyawa orang lain. "Bu, jangan dekat-dekat." Suara Raffi lemah, hampir tak terdengar. Danu menangis kecil. Mas, jangan mati." Aku menggenggam tangan anak itu dan menempatkannya di belakangku, sebagai tameng meski tubuhku sendiri bergetar hebat. "Tolong lepaskan suami saya," kataku. Suaraku setengah gemetar, setengah marah. Dia nggak salah apa-apa. Laki-laki itu tertawa pendek. Justru karena dia sok jadi pahlawan, makanya begini. Semua ini salah dia. Aku melangkah maju. "Kekerasan bukan solusi. Kamu..." Brak. Laki-laki itu menendang tubuh Raffi sekali lagi sebagai jawaban. Raffi meringis keras. Suara itu menembus seluruh tubuhku seperti pisau. Aku menjerit. "Stop! Jangan lagi!" Laki-laki itu mendekat satu langkah, menyeret Raffi mendekati pinggir lapangan yang berbatasan dengan parit dangkal. Air hujan mengalir deras di sana. Jika ia melempar Raffi ke parit itu, aku menahan napas. Jangan sampai itu terjadi. Siren polisi terdengar makin jelas. Lampu merah biru menari di kejauhan. Polisi pasti sudah dekat. Laki-laki itu memelototiku. "Kalau polisi datang, saya bilang kamu dan suamimu nyulik anak saya." "Dia bukan ayahmu." Danu tiba-tiba berteriak dari belakang. Suaranya melengking, penuh luka, penuh ketakutan. Laki-laki itu menoleh cepat. "Kamu diam." Ia mengangkat tangan, seolah ingin memukul anak itu dari jauh. Aku berdiri di depan Danu. "Sentuh dia, dan kamu akan melihat saya bukan tipe ibu yang kamu kira." Untuk sesaat, hujan, lapangan, dan dunia terasa berhenti. Laki-laki itu menatapku. Mungkin tidak menyangka seorang perempuan kecil berani menghadangnya seperti itu. Tapi sebelum ia bisa bergerak lagi, polisi datang. 3 petugas polisi melompat keluar dari mobil. Senter diarahkan langsung ke laki-laki itu. "Berhenti, jangan gerak." Laki-laki itu tampak panik. Ia mencoba menarik Raffi ke belakang, seolah ingin menjadikan suamiku tameng. Namun langkah itu justru membuat polisi semakin agresif. "Lepaskan, angkat tangan, jangan gerak." Hujan membuat tanah licin. Dalam kekacauan itu, laki-laki itu kehilangan pijakan. Raffi terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Laki-laki itu berusaha kabur lewat arah berlawanan, tapi polisi lebih cepat. 2 polisi menjatuhkannya ke tanah, memiting tangan kirinya, sementara 1 polisi lain menekan bahunya, sampai ia tidak bisa bergerak. Suara laki-laki itu berubah menjadi teriakan panjang. Teriakan orang yang tahu hidupnya sudah berakhir malam itu. Danu langsung berlari ke arah Raffi. Mas bangun." Aku berlari mengikuti. Tubuh suamiku dingin, bajunya basah, wajahnya penuh tanah dan darah. Tapi ketika aku menyentuh pipinya, ia membuka mata pelan. "Bu," bisiknya. Aku menangis. Bahkan suara hujan tidak bisa menutupi tangisku. Mas kuat ya. Tolong jangan tinggalin aku." Raffi mengangkat tanganku, memeganginya dengan gemetar. Aku cuma takut kamu salah paham. Takut kamu pergi." Aku menggeleng cepat. "Mas, aku gak kemana-mana. Aku di sini, sama kamu." Danu memeluk Raffi dari samping. "Mas, aku takut kehilangan kamu," katanya sambil menangis di bahu Raffi. Raffi menepuk punggungnya lemah. "Kamu aman sekarang. Kamu gak usah takut lagi." Polisi datang menghampiri kami. "Bu, suami ibu perlu dibawa ke rumah sakit sekarang."
Kepalanya luka dalam. Aku mengangguk cepat. Bawa dia. Tolong bawa dia cepat. Dua petugas mengangkat Raffi dengan hati-hati dan membawanya ke ambulans yang baru tiba. Danu memegang tanganku erat-erat. Bu, aku ikut Mas Raffi kan? Aku berlutut, memegang wajahnya. Kamu ikut. Kamu sama kita sekarang. Anak itu memelukku dengan gemetar. Aku membalas pelukannya, merasa seakan memeluk seluruh ketakutan yang selama ini ia pendam. Kumpananan, kapelaham kuta. Di rumah sakit, Raffi dirawat intensif. Syukurlah, dokter bilang tidak ada pendarahan otak, hanya benturan keras dan kelelahan ekstrim. Ia butuh istirahat, bukan operasi besar. Ketika Raffi sadar beberapa jam kemudian, ia menatapku dan Danu yang duduk di sisi ranjangnya. Semuanya berakhir, Mas, kataku pelan. Dia udah ditangkap, polisi udah tahu semuanya. Raffi menangis pelan, bukan karena sakit, tapi karena lega. Danu tidur di kursi, tubuhnya kecil dan kelelahan, tapi wajahnya untuk pertama kalinya terlihat tenang. Aku menyeka air mata Raffi. Kita bakal urus semuanya. Kita lindungi dia. Kita bantu dia dapat tempat aman. Raffi meraih tanganku lagi. Bu, terima kasih. Kamu gak tinggalin aku. Aku tersenyum, walau air mata masih jatuh. Aku gak pernah mau tinggalin kamu, Mas. Aku cuma ingin kamu percaya sama aku. Apapun yang kamu hadapi. Raffi mengangguk lemah. Aku akan cerita semuanya mulai sekarang. Gak ada rahasia lagi. Aku mengecup keningnya. Aku tahu. Di luar, hujan akhirnya berhenti. Sisa malam terasa lebih hangat. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu di antara kami akhirnya terbuka, jujur, dan utuh kembali. Danu menggeliat kecil, membuka matanya. Ia melihat kami berdua tersenyum ke arahnya. Bu, Mas, aku boleh tinggal sama kalian. Aku menatap Raffi. Raffi menatapku. Lalu ia mengangguk pelan. Aku memeluk Danu. Ayo nak, kamu sudah cukup menderita. Mulai malam ini, kamu tidak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, aku merasa aman. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian ibunya, Danu punya keluarga kembali.